Sudah untuk merekam maksudnya? Sudah. Oke. Bisa dimulai, monggo silakan. Oke. Selamat siang Pak Ngatirin. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat siang juga Bu Elita. Wah ini, wah, alhamdulillah sehat Bu hari ini. Oh, sangat-sangat sehat dong Pak. Iya, tetap semangat Bu hari ini ya. Oke. Suara Ibu nggak jelas. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat Pak. Oh, kipas. Ibu di samping kipas kah? Itu. Kipasnya agak dijauhkan. Kalau ada kipas dijauhkan. Oke, udah. Nah, terasa jernih. Ya, ada kabar apa Bu? Wah, ini maaf. Kelihatannya kok karena apa yang perlu diomongkan? Ada apa? Iya, Ada kabar? Ini maaf dulu Pak ya kalau mengganggu kesibukan Bapak. Enggak, santai aja. Waktu ini siang ini santai kami santai. Ini pas tadi jam habis masuk setelah istirahat 2 jam kosong aja. Ya, ada apa Bu? Iya, ada apa? Iya, saya mau ngobrol sebentar. Ada permasalahan yang sedang saya alami tentang didik saya Pak. Nah, jadi karena itu membuat saya bingung gimana menentukan langkah-langkah yang harus saya lakukan gitu Pak. Mungkin nanti kalau ngobrol sama Bapak bisa menemukan sedikit atau banyak solusi gitu Pak. Kira-kira apa Bu? Ya maksudnya itu untuk anak-anak Ibu nggih. Tujuannya itu Iya, apa dari nanti obrolan kita itu apa kira-kira? Gimana? Ada permasalahan apa? Tujuannya apa? Ya, Ada apa itu? gini Pak ya, di kelas saya itu biasanya saya kan megang kelas 6 nih. Nah, kalau biasanya kelas 6 itu kan tingkat kepercayaan dirinya itu seharusnya sudah ada gitu Pak. Tapi untuk anak-anak didik saya sendiri, tingkat kepercayaan dirinya itu masih sangat rendah. Nah, mereka tidak berani untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil belajar mereka atau tugas mereka, apalagi kalau untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya gitu Pak. Oh, jadi anak-anak itu nggak pede gitu bahasanya sekarang ya? Nggak percaya Iya Pak, diri. betul, nggak pede. Rasanya kayak gugup gitu ya? Betul. Nah terus Bu Elita, dari Bu Elita sendiri kira-kira itu apa ya yang ingin Ibu sampaikan kepada murid itu? Idealnya itu harapan Ibu itu seperti apa? Kalau harapan saya sendiri sih, saya itu maunya murid-murid itu bisa mengemukakan pendapat mereka, bisa tampil di depan kelas, tampil di depan teman-temannya tanpa rasa gugup, tanpa rasa malu, takut ditertawakan gitu Pak. Oh itu tahu. Jadi, oh iya, betul. Terus, Ibu Lita mungkin di kelas itu sudah melakukan gimana gitu untuk murid itu supaya tidak gugup untuk apa Ibu yang sudah dilakukan?
Kira-kira itu apa yang sudah dilakukan itu? Apa Yang itu? sudah langkah yang sudah saya lakukan itu dengan Apa? memotivasi siswa yang pastinya Pak ya, Oh ya, melakukan ya betul. memotivasi siswa, melakukan persepsi itu di awal pembelajaran, terus melakukan motivasi di awal dan di akhir pembelajaran untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka itu, serta meminta peserta didik itu supaya lebih rajin belajar berbicara di rumah, gitu Pak. Oh, itu sudah memotivasi dengan bagus, itu sudah. Atau mungkin perlu ditambah lagi Bu, apa ya misalnya dengan hal-hal yang lain seperti bercermin, itu mungkin. Nah terus gini Bu, apa dengan ide-ide Ibu itu kira-kira gimana ya? Yang Ibu ingin capai itu kira-kira dari SD sekitar itu kelas 6 ya Bu ya? Iya Pak. Itu dari skor 1 sampai 10 itu kira-kira anu Bu, itu kira-kira yang ini capai berapa kira-kira? Nah, kalau untuk sekarang itu dari 1 sampai 10 itu kira-kira saya itu ada di nomor 6 ya Pak ya. Atau Uh, oh ya. ya di nomor 6 dan saya ingin Heeh. meningkatkannya menjadi ke nomor 9 paling tidak. Wah, ya bagus. Itu tujuan yang sangat bagus. Saya juga setuju. Nah, terus Bu, kalau dengan keinginan seperti itu kan tentunya ada langkah-langkah atau solusi, gitu, solusi yang ingin itu kira-kira itu untuk mencapai ke situ, untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa Bu? Solusinya? Kira-kira kalau menurut pendapat Ibu dulu. Uh, Iya, kalau menurut pendapat saya Pak, melakukan itu tadi memotivasi siswa. Terus? Ya, memotivasi siswa dan melakukan kegiatan refleksi, serta memberikan apresiasi bagi anak yang memiliki kepercayaan diri untuk berani tampil di depan kelas, itu Pak. Mungkin ada ditambah Bu, latihan di rumah itu seperti bercermin. Terus kira-kira apa lagi Bu? Selain bercermin di depan cermin ngomong ketek itu selain pakai itu. Oh itu Terus berbicara di depan cermin. selain di depan cermin. Kemudian itu bisa membawa atau meminta tolong teman sejawatnya atau orang tuanya gitu Pak, supaya bisa tempat dia latihan berbicara gitu. Untuk menghilangkan rasa gugup. Iya, Untuk untuk latihan. menghilangkan rasa gugupnya. Itu sudah bagus gitu Kak. Sudah bagus. Itu sudah bagus, solusinya sudah baik. Mungkin tambah satu lagi mungkin dengan kamera Bu. Itu sudah luar biasa solusi dari Ibu itu. Terus anu Bu, apa itu? Kira-kira untuk latihan itu kira-kira jangka waktunya itu kapan kira-kira? Kira-kira untuk jangka waktunya itu karena akan datang ini kan untuk Jumat Sabtu kan ada penjas sama agama. Jadi mungkin dimulai dari minggu depan lah Pak. Oh sip. Itu sudah solusi yang Ibu sampaikan itu sudah bagus. Tinggal menata sep gitu. Anak-anak dimotivasi terus diajari yang seperti Ibu katakan tadi bicara di depan cermin, terus di depan kamera sambil disyuting, terus yang bagus lagi itu di depan orang tuanya. Itu bagus itu. Melatih mental yang sangat luar biasa biar tidak gugup. Iya. Nah itu Bu. Terus itu rencana untuk komitmen Ibu dulu untuk rencana aksinya itu biar berjalan itu komitmennya untuk rencana aksi itu seperti apa? Nah, saya ingin membuat RPP yang menitik beratkan pada ini metode role playing Pak atau permainan. Kalau biasanya kan kalau mengajar itu biasa kita menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kelompok itu biasanya. Oh Tapi iya.
kegiatan belajar mengajar ini tidak efektif, tidak membuat siswa itu menjadi pasif gitu Pak. Diminta bertanya nggak berani bertanya, diminta menjawab nggak berani menjawab. Ya tentunya kalau untuk merancang RPP untuk aksi-aksi seperti itu, kalau sendiri merasakan sendiri belum puas, minta bantuan terus bantuan kira-kira yang Ibu dekat itu dengan siapa untuk mengarah membantu membuat RPP itu, rancangan pembelajaran itu kira-kira pengennya Ibu didampingi siapa atau siapa gitu ada? Iya, kalau untuk RPP-nya sendiri, nanti untuk kita buat sendiri dulu, nanti untuk metodenya kita sambil tanya-tanya sama rekan sejawat Pak, yang lebih memahami metode role playing atau bermain peran itu seperti apa. Oke, oke, oke. Itu sudah bagus, dibantu dengan dikonsultasikan dengan teman itu sudah bagus, Bu. Itu ternyata Bu Alita sudah tahu sendiri itu solusinya sudah timbul dengan sendirinya. Tinggal menjalankan aksinya, dikomitmenkan saja. Itu saya kira sudah cukup, Bu, itu. Itu nantinya dan semoga saja nanti perjalanannya lancar dalam menjalankan aksi-aksi itu. Itu sudah bagus Bu solusinya yang Ibu anu. Tinggal komitmen aja, semangat sesuai dengan waktu. Saya kira itu akan lancar. Itu aja Bu. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Luar biasa ternyata Ibu Elita ini sudah mempunyai solusi. Apa mungkin tadi agak gimana gitu, ternyata sudah bisa memberi solusi sendiri. Sudah bagus, itu tinggal menjalankan. Iya, kalau tadi kan Pak masih bingung, ide-ide itu nggak mengalir gitu, masih stuck gitu idenya. Dibawa ngobrol, dibawa curhat, jadi keluar gitu Pak. Oke, oke. Itu aja kira-kira Bu, itu sudah bagus. Tinggal eksekusi aja di lapangan nanti. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, sama-sama Bu. Semoga lancar, semoga lancar, semoga lancar. Saya menjadi coach dikumpulkan, kamu jadi dikumpulkan. Oke, yuk. Saya menjadi coach. Iya. Bu Lita. Selamat pagi Bu Lita. Selamat pagi Pak Ngatirin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, dan yo tetap masih semangat lah. Aduh. Syukur Pak ya. Sendiri gimana kabarnya? Masih dengan keadaan yang sehat Pak, walafiat Pak. Iya Bu, mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar Bu. Ya nggak apa-apa Pak. Ya sibuk kah? Enggak Pak, saya sedang waktu luang, kebetulan ada Pak lain. Oke, ya Bu. Oh makasih Bu, ini sebelumnya begini Bu. Terus terang itu saya tuh agak bingung ini nah. Gimana sih cara membuat atau langkah-langkah itu biar anak-anak itu menyelesaikan tugasnya itu tepat waktu. Itu saya masih bingung Bu dalam pengerjaan. Kalau bidang saya kan seni budaya. Iya. Okay. Itu, oh, jadi inti pembicaraannya itu tujuannya untuk membuat langkah atau menentukan ketepatan waktu untuk penyelesaian tugas gitu Pak ya? Nggih Bu, makanya mumpung Ibu tadi santai-santai saja, saya minta tolong atau mungkin ada solusi dari Ibu itu untuk menyelesaikan itu. Oke, kira-kira Pak, apa yang Bapak inginkan dari diskusi kita kali ini Pak? Kalau saya menginginkan sih apa itu anak-anak itu setelah saya beri tugas mengerjakannya ya sesuai dengan schedule yang saya tentukan, sesuai tepat waktu dan tidak terlambat, dan ketika itu anak-anak itu nggak beralasan terus gitu nah. Gitu.
Jadi Bapak menginginkan murid-murid itu untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu gitu? Iya, maksud saya begitu itu Bu, maksud saya. Iya. Kalau gitu Pak, solusi apa sih yang sudah Bapak lakukan sebelum diskusi ini Pak? Sebetulnya ya sudah saya motivasi, terus saya bilangin bahwa nanti tugas ini 2 minggu sudah harus selesai semuanya, dari pembuatan video, dari pembuatan makalah, dan presentasinya itu harus sudah selesai gitu nah Bu. Ternyata ya namanya anak-anak ya molor, terus banyak alasan gitu Bu. Oh gitu Pak ya. Oke. Terus langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk hal tersebut nanti bisa tercapai kalau untuk sekarang aja Pak? Nah ini masih bingung Bu, apa anu ya? Apa saya memperbaiki konstruksi penugasan saya aja ya? Ya. Memperbaiki konstruksi penugasan saya dan apa ditambah lagi membangun komunikasi dengan anak-anak itu melalui grup WA. Itu apa gitu ya? Oh, itu solusinya bagus sekali, Pak. Dengan adanya konstruksi penugasan yang tepat itu, jadi setiap murid itu akan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi sambil juga Bapak nanti membuat grup WA agar nanti bisa sekalian Bapak menerangkan atau kalau ada peserta didik Bapak nanti yang bertanya. Dan sekalian tempat Bapak untuk mengingatkan tentang tugas tersebut nanti, gitu, Pak. Oh, okay. Itu betul ya Bu ya. Kira-kira apa itu masuk juga ya Bu itu? Ya, Okay. bagus Pak rencananya. Oh. Nah, sekarang kalau murid Bapak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, langkah selanjutnya apa Pak? Ya kalau saya sih ya saya berikan apresiasi kepada anak, mengucapkan terima kasih dan memberi kepercayaannya sebesar-besarnya kepada anak karena anak sudah bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya terselesaikan dengan baik, tepat waktu, presentasinya pun bisa leluasa, tidak terburu-buru gitu Bu. Ya, tadi solusi dan langkah Bapak yang sudah Bapak rencanakan itu kalau menurut saya sendiri sih sangat bagus sudah Pak. Okay. Iya, dengan membuat konstruksi penugasan, Okay, kemudian Bu. membuat grup WA supaya Bapak bisa selalu terhubung dengan peserta didik Bapak. Jadi kalau mereka nanti lupa kapan sih penugasan dikumpulkan, nanti Bapak bisa ingatkan lagi di grup WA seperti itu Pak ya. Oke, itu maksud saya itu menjalin hubungan komunikasi itu. Iya. Nah, kemudian apa sih komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan itu? Ada komitmen nggak Pak? Ya kalau dari diri saya sih ya saya itu akan melaksanakan yang terbaik lah yang sudah Ibu sarankan atau kita bahas tadi seperti memperbaiki konstruksi penugasan itu akan saya laksanakan dan melihat kembali itu mengevaluasi kekurangan-kekurangan itu Bu. Mungkin saya konstruksinya kurang bagus gitu. Iya, berarti mengevaluasi dan merefleksi Pak ya. Iya, untuk kedepannya biar lebih bagus itu. Ya, itu refleksi itu untuk diri sendiri itu sangat penting Pak. Nah, itu sudah komitmen Bapak tadi sudah sangat bagus. Iya. Ya, Ya, kira-kira Pak ya, kapan Bapak mulai mempersiapkan rencananya Pak? Hari ini, besok, atau 1 bulan kemudian? kayaknya minggu-minggu ini deh Bu, karena waktunya itu sudah nyesek. Saya kembali ke kelas dengan penuh percaya diri, memperbaiki dari konstruksi saya tadi, dan saya membentuk WA untuk supaya dimasukkan ke grup kelasnya mereka itu nah Bu. Iya. Biar komunikasi kami lancar. Sementara ini kan saya belum dimasukkan ke grup kelas mereka, jadi untuk memberitahukan, untuk mengingatkan itu terkendala itu. Oke. Iya Pak. Terus habis itu kalau sudah nanti terbentuk sudah grup WA tadi seperti yang kata Bapak katakan kan? Oke.
Kemudian ada Bapak akan minta bantuan dari siapa sih Pak kalau untuk membuat konstruksi penugasan itu sendiri? Gimana ya? Untuk itu saya mungkin minta bantuan dari kurikulum atau pimpinan sekolah, setuju atau tidak dengan konstruksi seperti ini, dan minta saran-saran dengan rekan sejawat, agar bisa berjalan baiklah. Itu. Ya berarti dalam artian untuk membuat pelaksanaan rencana Bapak tadi, Bapak akan melibatkan semua pihak gitu Pak? Iya. Iya, itu sangat bagus sekali. Bu. Itu nah jadi bingung. Jadi apa nih hal-hal yang akan Bapak kerjakan selanjutnya Pak? Mungkin saya harus yaitu minta bantuan dari pimpinan, rekan sejawat untuk menegaskan, untuk memberitahu anak itu bahwa pentingnya mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, atau mengumpulkan tugas sesuai dengan tepatan waktu, agar nanti program-program selanjutnya, materi-materi selanjutnya tidak ketinggalan itu Bu, maksud saya. Iya. Berarti sekarang Bapak sudah menemukan solusinya Pak ya? Iya Bu. Iya, tadi sudah Bapak kemukakan solusinya, ide-idenya dari Bapak sendiri, solusinya juga sudah Bapak temukan. Nanti mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan nanti dapat terlaksana dengan baik ya Pak? Insya Allah Bu, semoga lancar Bu. Sesuai Iya. dengan jadwal yang kami tentukan, karena di minggu-minggu ini kebetulan tidak banyak kegiatan sih. Gitu. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Wah, ini mohon maaf mengganggu sekali Bu, Tidak beberapa apa-apa Bapak. menit ya. Oke, terima kasih loh Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.